semuanya, kembali lagi di Lia Afifah Channel. Bagi kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke semuanya, kita akan kembali lagi membahas sebuah film dan kali ini berasal dari Amerika Serikat berjudul Taken. Film Taken tayang pada tahun 2008. Tentunya film ini sudah lama sekali, akan tetapi tetap menjadi idola orang-orang di Amerika Serikat. Film ini mengisahkan seorang ayah yang tengah menyelamatkan putrinya dari sebuah penculikan. Seorang agen CIA yang baru pensiun, Brian Mills, mencoba membina hubungan lebih dekat dengan putrinya yang bernama Kim, yang tinggal bersama ibunya Lenore dan ayah tirinya yang kaya bernama Stuart. Kim meminta izin ayahnya untuk boleh bepergian ke Paris hanya bersama teman perempuannya, Amanda. Brian mulanya ragu karena baginya Kim hanyalah seorang gadis kecil yang belum tahu dunia luar. Walaupun pada awalnya Brian tidak mengizinkan, akan tetapi akhirnya ia setuju setelah ditekan oleh Lenore. Di bandara, Brian kecewa karena ternyata kedua gadis itu sebenarnya mengikuti tur U2 keliling Eropa. Dan hal itu ditutupi oleh Kim meskipun Lenore tahu dan tidak memberitahukan hal itu kepada Brian. Menurut Lenore, Kim sudah beranjak dewasa dan berhak untuk pergi tanpa pendampingan dari kedua orang tuanya. Kendati demikian, Brian yang was-was telah memberikan Kim handphone dan beberapa peraturan agar Kim tetap di bawah pengawasannya. Setibanya di Bandara Paris, Kim dan Amanda ditawari oleh seorang pemuda bernama Peter untuk berbagi ongkos taksi yang mahal. Amanda yang telah terbiasa bergaul dengan orang asing di Amerika langsung saja mengiyakan. Bahkan Amanda memberitahu Peter tempat mereka tinggal dan dengan siapa mereka akan tinggal. Kim kemudian mengingatkan Amanda bahwa Peter adalah orang yang baru mereka temui, namun Amanda tak menghiraukannya. Di apartemen, Kim baru tahu bahwa sepupu Amanda yang sudah dewasa yang seharusnya mengawal mereka sebenarnya lagi di luar negeri, sehingga mereka benar-benar hanya berdua. Kim kemudian mendapatkan telepon dari ayahnya, Brian, karena ia tak kunjung menelpon begitu mendarat di Paris. Ketika sedang berbicara dengan Brian di telepon, Kim dari jendela kamarnya menyaksikan Amanda diculik oleh seorang asing di bagian apartemen lainnya. Sementara para penculik mencari Kim, Brian memberikan instruksi sambil merekam suara-suara sampai Kim diculik. Brian mengatakan kepada Kim bahwa ia akan tertangkap, dan ia meminta Kim untuk menyebutkan semua ciri-ciri si penculik yang ia lihat. Tak lama setelah itu, Kim berhasil ditangkap dan ketika seorang penculik menemukan telepon Kim yang sedang tersambung dengan Brian, Brian mencoba bernegosiasi dengan penculik tetapi tidak berhasil. Brian mengucapkan kata-kata ancaman yang menjadi bagian terkenal pada film ini, bahwa ia akan mengejar orang-orang itu dan membunuh mereka. Brian kemudian mengejar ke Paris dan dengan bantuan bekas teman-teman sejawatnya, ia mulai melacak penculik itu. Ibu Kim, Leonore, sangat ketakutan dan tak menyangka hal itu akan terjadi. Ia menangis sejadi-jadinya ketika mendengar bahwa para penculik itu ternyata adalah orang-orang Albania yang menjalankan pelacuran gelap dan menculik gadis-gadis untuk menjadi pelacur setelah memberi mereka narkotika. Beruntung Stuart, ayah tiri Kim, sangat kaya sehingga Brian bisa mengendarai pesawat miliknya secara langsung menuju Paris. Brian hanya punya waktu sebanyak 96 jam sebelum Kim benar-benar menghilang. Sesampainya di Paris, Brian yang merupakan mantan agen khusus langsung mengolah TKP dan mencari barang bukti yang bisa dijadikan petunjuk. Ia kemudian menemukan secari kain yang robek yang diduga milik penculik Kim. Brian kemudian kembali ke bandara karena ingat bahwa Kim bercerita ia telah bertemu dengan seorang pemuda bernama Peter yang menawarkannya untuk berbagi taksi agar menghemat biaya. Peter hampir saja menemukan mangsa baru namun Brian segera menangkapnya. Sayangnya Peter berhasil lolos dan ketika Brian mengejar, Peter tak sengaja tertabrak oleh sebuah mobil truk yang lewat. Brian kemudian menemui teman sejawatnya yang bernama Jean-Claude yang juga merupakan mantan agen rahasia yang saat ini memiliki jabatan penting pada sebuah kantor pemerintahan. Jean menyarankan Brian untuk mencari tahu tentang putrinya di pinggir jalan besar di mana para pelacur suruhan orang-orang Albania berada. Sesampainya di sana, ia menyewa seorang penerjemah bahasa Albania dan mencoba untuk memancing keributan agar ia bisa meletakkan pelacak pada salah satu dari mereka. Brian pun berhasil dan ia segera berangkat ke sebuah pabrik karena salah satu orang Albania menyebutkan kata pabrik dan juga barang yang tentu saja diasumsikan oleh Brian sebagai tempat penampungan di mana para wanita itu disekap. Di pabrik itu, Brian berhasil masuk dan ia tak menemukan Amanda maupun Kim. Brian hanya melihat seorang wanita yang ia kira Kim karena mengenakan jaket yang sama dengan milik Kim.
Gadis yang telah dicekoki narkoba tersebut tak sadarkan diri dan Brian pun membawanya karena ia ingin mengetahui di mana pemilik jaket itu berada. Aksi kejar-kejaran pun tak dapat terhindarkan, namun pada akhirnya Brian berhasil kabur dan menyewa kamar pada sebuah hotel untuk bersembunyi. Keesokan harinya, John menghubungi Brian dan memintanya untuk pulang ke Amerika karena Brian telah banyak membuat kekacauan. Tanpa sepengetahuan Brian, John ternyata telah menyiapkan banyak agen rahasia untuk menangkap Brian. Namun, Brian tentu saja lebih pintar dan berhasil kabur dari Jean-Claude. Ketika kembali ke hotel, Brian menemukan bahwa gadis yang dibawanya telah siuman. Ia langsung menanyakan dari siapa gadis itu mendapatkan jaket dan di mana putrinya saat ini. Gadis itu tak dapat mengingat apapun, namun ia menyebutkan sebuah gedung dengan pintu yang besar dan berwarna merah yang terletak di jalan Rue de Paradise, di mana ia ditawari untuk bergabung dalam sebuah pesta. Brian kemudian dengan mudah dapat menemukan tempat yang dimaksud. Brian berpakaian layaknya seorang polisi dan menyamar sebagai Jean-Claude dengan menunjukkan identitas palsu. Ia berkata bahwa orang-orang Albania itu harus membayar pajak karena telah melakukan hal kotor di Paris. Brian melakukan ini karena mengetahui bahwa rekannya Jean-Claude bisa saja telah terlibat dalam komplotan ini. Di tengah-tengah negosiasi, ia meminta salah seorang untuk membacakan kertas yang dibawanya bertuliskan semoga beruntung. Salah seorang dari mereka yang bernama Marco kemudian membacakannya. Dan pada saat itulah ia sadar bahwa Marco lah yang telah menculik Kim karena kemiripan suara yang pernah Brian dengar di telepon. Brian kemudian menyerang mereka semua dan mereka pun berhasil ditumbangkan. Di gedung itu juga Brian mendapati Amanda sudah mati karena diberi dosis narkotika terlalu tinggi. Brian menyekap Marco dan menyetrumnya. Ia memaksa Marco untuk memberikan informasi tentang di mana keberadaan Kim. Marco pada akhirnya berkata bahwa Kim, karena masih perawan, tidak dijadikan pelacur, melainkan ditawarkan dengan harga tinggi pada pelelangan budak wanita di hotel mewah. Marco juga menyebutkan nama Patrice Saint-Clair yang merupakan pemegang lelang besar itu. Namun Marco tak mengetahui di mana keberadaannya karena mereka tak pernah diberitahu. Brian yang telah mendapatkan informasi sebuah nama itu kemudian pergi menemui rekannya Jean-Claude. Kedatangan Brian tentu saja membuat Jean-Claude terkejut. Brian kemudian menembak lengan Isabel, istri Jean-Claude, agar Jean-Claude yang ternyata telah terlibat dengan orang-orang Albania itu mau memberikan informasi. Setelah itu, Brian mendapatkan alamat dan juga tempat di mana Patrice melakukan lelang. Brian segera datang ke sana dan berhasil masuk karena menyamar sebagai seorang pelayan dan tentu saja dengan menumbangkan beberapa penjaga. Brian akhirnya masuk di dalam sebuah ruangan di mana ada seorang Arab yang sedang mengikuti lelang. Brian akhirnya melihat Kim dilelang dan ia pun memaksa Arab itu untuk membeli Kim. Kim berhasil dibeli oleh Arab itu, namun sayang Brian akhirnya harus tertangkap. Brian yang merupakan agen rahasia terlatih akhirnya berhasil lolos dan segera membunuh Patrice setelah mendapatkan informasi kemana Kim dibawa. Brian akhirnya mendarat di sebuah perahu mewah milik seorang Arab yang kaya raya. Pertarungan sengit tak dapat dihindarkan dan ketika ia hampir mendapatkan Kim, ia melihat bahwa orang Arab yang dipanggil Sheikh itu sedang menodongkan sebilah pisau di leher Kim. Tanpa basa-basi, Brian langsung menembak kepala Sheikh itu. Dan setelah membunuh semua orang di kapal termasuk Sheikh pemiliknya, Brian akhirnya berhasil menyelamatkan Kim.